Hai guys, selamat pagi. Di sini makanya Mbak De masih pakai baju tidur. Tapi sudah jam 8:30 weekend. Mbak De mau ngasih tahu, Mbak De sarapan telo godok sama rondo royal. Ini bikin sendiri guys semuanya. Jadi Mbak De bisa makan makanan Jawa, makanan Jawa. Sama kopi guys. Kopi tubruk. Jadi persis kayak nang Indo. Mantap. Mbak De kalau makan singkong maunya yang natur guys. Jadi nggak mau pakai apa-apa. Kan dulu di Jawa seperti itu. Bisa sih dibikin jadi kayak getuk lindri gitu ya. Tapi ini guys, ini empuk, enak. Jadi ingat masa lalu guys. Di Jawa pagi-pagi ibuku sudah sibuk buat anak-anak guys sarapan singkong rebus. Nah karena Mbak De lebih suka singkong yang natur. Zaman dulu mungkin ibuku nggak ada waktu ya bikin kayak getuk lindri atau gimana, aku nggak tahu guys. Karena aku tahunya getuk lindri itu sudah agak besar gitu ya. Ternyata enak. Mbak De juga pernah bikin. Mbak De bisa bikin gitu. Getuk lindri. Tapi karena Mbak De suka yang natur-natur gini guys. Jadi asli rasa pedesaan masih ada gitu. Kopi kan udah manis guys, jadi nggak perlu manis lagi. Mbak De tambah manis. Guyon kayak guyon. Ini ya dari singkong guys, tape. Jadi rondo royal itu terbuat dari tape, tepung. Tapi karena Mbak De ada pisang yang sudah mateng, Mbak De campur gitu. Ternyata enak guys. Jadi kalau yang udah punya, kalau di rumah punya pisang, kulitnya sudah hitam gitu guys, tapi dalamnya putih. Jadi bukan kulitnya agak kecoklat-coklatan, dalamnya pink, bukan itu guys. Jadi yang pisang kulitnya hitam, luarnya kulitnya hitam, dalamnya masih putih guys. Rasanya manis sekali. Nah itu bisa dicampur gitu. Enak. Karena Mbak De suka manis, Mbak De kasih gula. Kalau yang nggak suka manis nggak usah kasih gula. Terus Mbak De kebiasaan jadi kalau makan tuh harus campur-campur itu. Ditambahin kelapa parut, enak guys. Terus Mbak De pun kasih gula vanili,
Jadi membuat rasa tuh lebih harum gitu loh. Apa? Lebih nikmat gitu. Jadi Mbok Di kalau makan campur-campur guys. Enggak masalah. Tapi dari singkong, makan singkong juga. Makan gedang. Kan? Ini yang paling top guys. Karena ini jagung dari Korea guys. Jadi dua biji jagung ini dua biji jagung itu hampir 5 euro. Jadi berapa ya guys? 2 biji jagung 80 ribuan. Jadi tuh rasanya emang enak guys. Jadi persis jagung yang di Jawa. Karena sebenarnya ada jagung dari Vietnam. Jadi yang sama dengan jagung Indonesia gitu ya. Tapi kalau mau dibedain rasanya, ini lebih gurih guys. Jadi jagung pun nggak sembarang jagung, ya. Rasanya beda-beda guys. Yang dari Korea ini memang agak mahalan dikit. Yang dari Vietnam pun mahal guys, sama aja. Cuma beda berapa sen aja. Tapi yang dari Korea tuh lebih mantep gitu loh. Makanya buat diambil itu. Kadang ya buat dia sarapan gini jadi inget di desa gitu guys. Waktu masih kecil gitu kan. Sarapan sarapan singkong, jagung rebus, jagung bakar. Mbak dia masih kepengen jagung bakar guys. Tapi susah nyarinya. Di Jerman ada jual jagung bakar, tapi jagungnya yang manis itu guys. Mbak dia kurang suka. Jagung Eropa ya. Rasa jagungnya tuh kenyal gitu guys. Enak. Seruput. Ini weekend guys. Pak Lek itu sebenarnya ada. Tapi karena Pak Lek itu orangnya tidak begitu suka sarapan. Tapi dia mau jam 12 tuh makan gitu. Jam 12 persis. Kalau Mbok D suka sarapan, dia makan nanti sembarang gitu, jam berapa aja gitu kan. Jadi kita tuh beda guys.
suami maunya gitu, aku mau gini. Tapi ambil pintasnya aja. Jangan terlalu diperdebatkan gitu. Ini jagungnya tinggal satu guys, karena kemarin Mbak dia udah masak satu. Jadi makanan desa gini, apa ya guys, mengingat masa lalu gitu. Mbak dia makan gini juga nggak terlalu sering guys, karena itu tadi mahal. Dan ini Mbak dia beli yang sudah masuk freezer guys, jadi nggak fresh ya. Tapi sama aja sih, karena kalau mau beli yang fresh ada, mereka udah balut pakai, aku nggak tahu guys, dibalut kayak lilin gitu loh, lilin encer, supaya dia nggak rusak gitu. Tapi ternyata waktu Mbak dia buka itu, pernah Mbak dia beli itu fresh. Aduh guys, telonya tuh udah ini apa, rusak, separuh harus dibuang. Sedangkan harga mahal gitu. Sama fresh pun mahal, yang dari freezer pun mahal gitu kan. Karena kan ditulisnya makanan eksotis. Makanan eksotis itu di sini mahal. Jadi makanan eksotis di sini yang dari Indo itu jarang guys. Ada sih dari Indo, tapi sedikit sekali produknya. Kayak apa ya, kemarin buat dilihat, blimbing, blimbing apalagi ya, nggak banyak guys. Tapi emang seluruh dunia ya, jadi semuanya itu ada di sini. Jadi yang paling banyak itu produk dari Thailand, itu banyak sekali. Thailand, Vietnam, Cina, Korea, Amerika Latin. Ya Indonesia masuk sih, tapi tadi nggak banyak. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dari Indonesia lebih ini apa, lebih mahal atau gimana gitu guys ya. Tapi singkong sama aja sih. Ini sorry guys, ini dari Vietnam. Jadi kalau yang namanya singkong ya singkong gitu ya. Cuma kadang ada juga guys, singkong itu pernah Mbak dia beli, ini seratnya banyak, rasanya pun nggak begitu enak. Ternyata Mbak dia warak juga guys. Ini masih sisa buat dia makan nanti. Ini di sini makanan langka guys, jadi buat dia hati-hati makannya. Tuh masih sisa, buat dia taruh sini. Habis ini buat dia tutupin. Buat dia nanti mau belanja gitu loh. Nah kalau belanja tuh biasa guys, kalau Mbak dia lapar itu kalap ya, jadi makanan-makanan nggak perlu pun dibeli gitu kan, karena murah. Tapi kalau Mbak dia tuh perutnya nggak kosong gitu guys, nggak terlalu ini guys, nggak terlalu ngoyo, jadi nggak semua tuh diborong. Tapi ini
belajar juga sih, maksudnya jangan kalap, karena saat ini juga belanja di sini tuh kita saling kayak gimana ya guys. Kalau orang tuh ngelihat kita belanja banyak gitu, jadi bahan perhatian ya. Seolah-olah kita tuh tidak memikirkan orang lain gitu. Dikirain kita mau nyimpen makan makanan, sedangkan barang-barang itu kan ini apa, lagi kurang gitu loh barangnya. Jadi kalau kita belanja banyak itu jadi bahan perhatian ya. Maka dari itu, kalau Mbak De sih belanja seperlunya aja. Karena menurut Mbak De, kalau terjadi ya terjadilah. Kenapa kita mesti nyimpen-nyimpen barang di rumah yang sebenarnya ya nggak harus gitu ya. Tapi kebanyakan seperti itu. Nah makanya Mbak De berusaha kalau mau belanja itu harus perutnya diisiin dulu supaya kenyang ya. Kalau kenyang tuh otomatis guys, kepala kita tuh juga ngeremnya tuh gampang gitu. Karena terus terang Mbak De belanja kalau banyak sekali malu. Zaman sekarang ini di sini kalau belanja banyak guys malu. Kan langsung dilihatin orang, kayaknya wah ini orang pasti ini apa ya, nggak tahu lah apa menurut mereka gitu. Nah, jadi untuk menghindari itu semua, Mbak De selalu belanja seperlunya aja. Jadi biar nggak jadi bahan perhatian. Mereka tuh ngelihatnya pun sinis gitu loh guys. Jadi aku nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Sebenarnya Mbak De juga nggak mau tahu sih. Cuma itu tadi, karena Mbak De ngerti bahasanya, jadi kadang-kadang Mbak De merasa gini, aduh, kadang mereka ngerasain juga gitu ya, katanya, tuh mereka nih rakus lah apa gitu, nggak enak. Memang bukan Mbak De yang diomongin, tapi Mbak De orangnya selalu menjaga perasaan gitu. Kalau orang udah ngomong gitu, walaupun nggak sama Mbak De, tetap aja Mbak De menjaga lah gitu. Karena kalau kita sudah tahu situasinya seperti ini, ya udah jangan rebutan barang gitu ya. Karena sekali lagi guys, kalau terjadi sesuatu itu kita semuanya tuh ya ini kita hanya bisa berdoa gitu ya. Jadi kalau untuk mengumpulkan barang-barang di rumah supaya kita aman gitu, itu salah guys. Mbak nggak seperti itu. Jadi Mbak belanja seperlunya. Kalau Mbak mau makan singkong kayak tadi gini ya belanja gitu ya. Maksudnya ya karena Mbak kepengen dan Mbak memang perlu. Ini kan buat sarapan gitu ya. Emang karena mahal, jadi Mbak itu belinya singkongnya itu sudah ini guys, sudah terbungkus gitu ya. Itu satu bungkus kayaknya 3 kilo berapa gitu. Isinya paling 5 biji atau 6 biji gitu. Nah Mbak itu ngerebusnya Mbak bagi-bagi gitu guys. Nggak langsung dimakan gitu, enggak. Jadi kemarin Mbak rebus 2 biji sama jagung 1. Nah hari ini juga 2 biji sama jagung 1 gitu. Jadi ya harus inilah, di sini memang harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk mengatur semuanya. Jadi kehidupan di sini saat ini memang tidak semudah zaman dulu ya. Tapi ya nikmatin aja dengan proses gitu kan. Belanja seperlunya, jangan kita mengundang kebencian dari orang lain gitu kan. Karena Mbak De pernah gitu guys, Mbak De nggak tahu, itu hari pertama ya. Mbak De pulang kerja langsung ke supermarket gitu. Karena Mbak De kalau di kerjaan itu kan konsentrasi kerja. Jadi Mbak De nggak memikirkan hal-hal yang lain. Pokoknya Mbak De itu perlu apa yang Mbak De Mbak De belanja. Nah Mbak De itu kalau belanja gini, pokoknya cukup untuk seminggu, paling seminggu setengah gitu ya. Karena supaya Mbak De itu nggak bolak-balik ke supermarket gitu. Mbak De masuk nggak mikir nggak apa, pokoknya nggak tahu gitu. Mbak De ngambil tepung 1
Satu pak itu isinya kalau nggak salah 10 biji guys. Tapi yang isinya setengah kilo gitu ya, 10 biji. Jadi kalau di per kilo kan ya 5 kilo lah gitu. Boleh taruh di troli gitu. Boleh diteriakin orang guys. Katanya apa kamu tidak baca di situ? Itu asli emang Bode nggak baca gitu. Bode dimaki-maki abis. Tapi karena Bode memang keteledoran Bode yang Bode terima. Waktu diomelin tuh Bode balikin lagi, Bode minta maaf. Karena memang Bode nggak baca gitu. Jadi kan lucu ya guys. Kan biasanya supermarket tuh berharap supaya cepet habis gitu kan. Nah sekarang itu ditulisin guys. Di mana-mana tuh ditulisin. Jadi apapun itu hanya boleh ngambil seperti apa yang mereka tulis gitu. Banyak tisu itu harus cuma 1 bungkus saja, 1 keluarga gitu kan. Tepung hanya 2 bungkus saja. Minyak juga hanya 2 liter, lebihnya nggak ada gitu kan. Itu pun udah habis guys, sudah nggak ada gitu. Pokoknya segala macam itu dibatasin guys. Tidak boleh kayak dulu, kayak minuman gitu ya. Suamiku minumnya kan, ya aku nggak sebut mereknya gitu. Biasanya, karena ya itu tadi, beli 1 krat atau 2 krat kalau ada tamu. Gitu. Hari itu karena suamiku udah baca, 1 keluarga diperbolehkan 1 krat. Gitu. Ya aku sempat tersenyum juga sih, karena buat Bode tidak harus minum manis-manis gitu, karena Bode udah biasa minum air gitu ya. Jadi kalaupun situasi bagaimana, Bode pun minum air dari keran nggak apa-apa, kan bisa direbus dulu gitu kan. Orang sini bahkan bisa langsung diminum, cuma Bode karena udah biasa direbus dulu. Bode suka ngerebus dulu gitu kan. Nah, jadi saat ini kalau belanja di sini agak sedikit ini guys Bode kurang begitu seneng sih pergi belanja saat-saat ini, karena itu tadi semuanya harus kita pikirkan baik-baik gitu loh. Makanya sampai maksudnya tuh itu pun orang berjubel gitu guys ya, karena semuanya ya itu tadi ketakutan sih. Soalnya Bode enggak sih, enggak ketakutan. Jadi Bode masuk belanja apa yang Bode perlu habis gitu. Bode nggak ambil pusing. Bode dinasihatin katanya harus beli ini beli itu. Enggak lah, karena seperti tadi Bode bilang, kalau terjadi ya terjadilah gitu ya. Kita nggak mau lari kemana gitu kan. Umur dan mengakhiri itu semuanya kan hanya Tuhan sendiri yang mengatur. Jadi kita seperlunya aja gitu, jangan terlalu gegabah gitu ya. Oke kan, sini ceritanya makan jagung dan singkong Rondo Royal, sarapannya Bode, sama kopi yang namanya kopi tubruk. Jadi Bode suka gitu ya, mau minum kopi tubruk. Jadi begini guys ceritanya. Keseruannya Bode makan singkong di Eropa yang harganya cukup mehong. Makan singkong sama jagung Rondo Royal di Eropa guys, di Jerman. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat guys video ini. Bode menceritakan situasi yang ada. Pada intinya kita di sini juga harus terakat karena situasi yang begitu ya begitulah maksudnya, karena Bode nggak mau sebut terlalu serius di sini ya, tapi situasinya seperti itu guys ya. Terima kasih guys yang sudah menonton. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, dan ketemu lagi di video berikutnya guys. Jangan lupa bahagia itu penting. Bode ini baru bangun tidur, jadi seperti ini. Hari ini bibirnya tidak merah merona karena bangun tidur guys. Sikat gigi udah gitu ya.
Oke, terima kasih guys. I love you. Bye-bye.